Pernah nggak sih dengar kata hikayat terus langsung kebayang pelajaran sejarah yang bikin ngantuk? Nah, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Hari ini kita bakal buktiin kalau sastra klasik ini tuh ternyata relevan banget, seru, dan jauh lebih keren dari yang kita bayangin. Yuk kita selami bareng-bareng. Anggap aja ini notifikasi khusus buat ngajak kalian time travel. Yap, kita bakal mundur jauh ke masa lalu, tapi dengan cara yang asyik. Lupakan sejenak sosmed, karena notif yang satu ini bakal ngebawa kita ngebongkar harta karun sastra dari nenek moyang kita. Udah siap belum? Pertanyaan bagus nih. Mungkin yang ada di kepala kita selama ini, ya cerita putri dan pangeran biasa gitu kan? Tapi apa benar cuma itu? Jawabannya, enggak sama sekali. Yuk kita lurusin dulu beberapa salah kaprah yang ada. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bongkar habis mitos-mitos paling gede soal hikayat. Siap-siap aja kaget, karena ini beneran bukan cerita pengantar tidur yang biasa kalian dengar. Banyak banget yang mikir kalau hikayat itu isinya cuma soal raja-raja yang bucin sama permaisurinya. Eits, salah besar. Fokus utama hikayat itu justru soal kehidupan para bangsawan, kekuatan-kekuatan magis, dan hal-hal yang ya mustahil terjadi. Jadi, ini tuh lebih mirip film fantasi epik ketimbang drama romantis loh. Nah, ini fakta yang keren banget. Kita tuh nggak tahu siapa pengarangnya. Beda sama novel zaman sekarang yang nama penulisnya jelas, cerita hikayat itu milik kita bersama. Nggak ada yang tahu siapa yang pertama kali nulis. Jadi, ini semacam warisan lisan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Anggap aja ini semacam starter pack atau panduan kilat, biar kita bisa langsung ngenalin, oh ini hikayat. Soalnya ada beberapa ciri khas yang bikin dia beda banget. Coba lihat mind map ini. Ada 5 bumbu rahasia yang wajib ada dalam sebuah hikayat. Anonim, kemustahilan, kesaktian, istana sentris, sama bahasa arkais. Penasaran? Mari kita bedah satu persatu. Ciri pertama itu kemustahilan. Jadi, di dunia hikayat, logika itu lagi libur dulu. Ceritanya penuh sama hal-hal yang nggak masuk akal sehat. Contohnya, ada bayi pangeran yang lahir bareng sebilah pedang atau panah. Gila kan? Selanjutnya, kesaktian. Tokoh-tokohnya itu punya kekuatan super. Mereka bisa bunuh raksasa, jalan di atas air, atau bahkan terbang tanpa perlu tiket pesawat. Yah, mereka ini superhero di zaman itu, jauh sebelum ada efek visual canggih kayak sekarang. Yang ketiga, ceritanya itu selalu berpusat di lingkungan kerajaan. Tokoh utamanya pasti raja, pangeran, atau putri. Kenapa gitu? Soalnya dulu cerita ini emang dibuat untuk mengagungkan para penguasa. Jadi ya, sorotan panggung cuma buat keluarga kerajaan aja. Ciri terakhir yang sering bikin pusing itu bahasanya yang arkais. Kalian pasti bakal nemu kata-kata kuno kayak syahdan, hatta, atau alkisah. Tapi jangan takut, anggap aja itu kayak filler words atau kata sambung zaman dulu yang diulang-ulang buat bikin ceritanya jadi lebih indah didengar. Oke, kita udah tahu apa itu hikayat, ciri-cirinya juga udah. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bacanya biar nggak pusing sama bahasanya yang jadul itu? Nah, ada strateginya kok. Kunci buat ngertiin hikayat itu bukan nerjemahin kata per kata, kayak pakai Google Translate. Aturan utamanya simple banget. Baca buat nyari intisarinya, bukan detail tiap katanya. Biar gampang, kita lihat contohnya langsung. Di kiri ini teks aslinya, panjang, berbelit-belit kan? Sekarang, lihat intisarinya di kanan. Jauh lebih simpel. Cukup tangkap aja gagasan utamanya. Ada raja udah lama nikah, tapi belum punya anak, terus dia berdoa. Udah, selesai. Fokus aja ke alur utamanya, gak usah pusing sama setiap kata. Mungkin ada yang nanya, oke, ngerti. Tapi buat apa repot-repot belajar ginian? Apa relevansinya buat kita yang hidup di zaman sekarang? Nah, ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. Jawabannya sederhana banget sebetulnya. Hikayat itu warisan budaya kita. Di balik semua cerita yang mustahil dan kekuatan magisnya, selalu ada amanat atau pesan moral tentang kebaikan, keberanian, dan kejujuran. Zaman boleh ganti, teknologi boleh maju, tapi nilai-nilai luhur kayak gitu bakal selalu relevan kan? Jadi, yuk kita rangkum cepat semua yang udah kita bahas. Pertama, hikayat itu cerita rakyat Melayu klasik. Kedua, ciri-cirinya ada 5. Anonim, mustahil, sakti, berpusat di istana, dan bahasanya kuno. Ketiga, cara bacanya gampang, cari aja intisarinya. Dan yang paling penting, tujuannya adalah buat ngambil pesan moral dan melestarikan budaya kita. Jadi, mulai sekarang jangan lagi takut atau males kalau ketemu teks hikayat. Coba deh pandang ini sebagai tantangan yang seru. Anggap aja kalian lagi jadi detektif sejarah yang lagi mecahin teka-teki dari nenek moyang kita. Cerita-cerita inilah yang jadi salah satu akar dari budaya kita hari ini.
Jadi dengan memahaminya, kita juga memahami sebagian dari diri kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, apa kita siap buat membuka lagi harta karun ini dan ngeliat gimana kebijaksanaan masa lalu bisa nerangin jalan kita di masa depan?